Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Pasukan reaksi cepat menggelar apel siaga bencana di Badung. Tim SAR mengevakuasi seorang pendaki yang kelelahan di Gunung Batu Karu, Tabanan. Polres Tabanan meringkus pencuri yang selama ini menggasak uang kepeng di Pura Dalem, Desa Adat Sambian, Tabanan. Masakan khas Bali bukan hanya ayam betutu, karena Bali ternyata memiliki berbagai macam makanan tradisional yang sangat khas dan belum banyak diketahui orang. Contohnya ini, salah satu kuliner legendaris, yakni lawar sapi Odah Jaran. Masakan ini sudah terkenal sejak tahun 80-an, dan penggemarnya masih banyak. Salah satu warung makan yang masih setia menyediakan masakan ini terletak di Jalan Tukat Nyali, Sandur Kaje, Denpasar. Warung ini sudah lama berdiri karena pemiliknya tetap mempertahankan cita rasa lezat nasi lawar sapi. Jadi, kalau mau makan di sini, harus sabar dan rela antri. Anggi, si pemilik rumah makan, mengaku tetap memasak nasi lawar sapi secara tradisional. Ya, untuk lauknya apa aja, Bu? Ada lawar, serapah, tum, sama gorengan. Gorengannya itu ada kerupuk, kerupuknya rambak, usus, paru hati. Harga per porsinya berapa? 25 sama minum. 25 sama minum ya. Minumnya apa, Bu? Es gula, es sirupnya itu es gula. Buka dari jam berapa? Jam 10 Jam 10 sampai habis. Nasi lawar sapi terdiri dari lauk serapah serta tum, ditambah gorengan kerupuk rambak serta jeroan sapi seperti usus, paru, dan hati, dengan lauk utama lawar putih atau lawar merah. Kuliner lawar sapi ini memiliki cita rasa lezat, gurih, dan sedikit rasa pedas. untuk rasa nasi lawarnya gimana, Pak? Enak, Nah, mantap. apa yang suka, Pak? Yang suka lawar payo. Kayak udah sering sini? Ya, kalau punya uang sering kalau ini. Harga satu porsi nasi lawar sapi Odah Jaran ini 25.000, sudah termasuk dengan minuman. Warung makan tradisional buka mulai pukul 10 pagi hingga seluruh persediaan habis. Devi Saraswati dan Naufal Alfian melaporkan dari Kota Denpasar. Pantai Matahari Terbit Sanur dikenal dengan pemandangan alamnya yang indah. Selain menikmati suasana pantai, wisatawan yang datang juga bisa mencoba aneka kuliner. Salah satunya adalah kuliner sup kepala ikan dan ikan goreng. Sup kepala ikan yang disajikan diracik dengan bumbu genap khas Bali. Sementara ikan goreng ditemani sambal terasi dengan cita rasa khas. Seporsi sup ikan goreng dan nasi dijual seharga Rp35.000. Di tempat kami ini ciri khasnya, kami sambalnya ciri khasnya agak rasanya agak beda dari yang lain. Itu yang membuat ciri khas kami beda dari di tempat lain. Kadang bumbunya, bumbu supnya itu beda juga. Itu aja sih yang membedakan. Ya, kalau di sini pakai bumbu genap Bali. Campuran tuh ada semua rempah-rempah gininya tuh. Kayak kunyit itu semua ada campurannya tuh. Bedakan sambalnya cuma dirasa sih. Tapi sambal kita agak pedas sih. Bisa dibilang agak pedas. Oke. Maka itu yang membuat orang
suka dengan sambal kami. Rasanya sih enak, beda sih ya sama yang lain. Terus ikannya nggak terlalu bau amis. Kan biasanya kalau sup kepala ikan tuh kan kadang kalau orang nggak pintar masak tuh kan pasti amis loh ya. Kalau ini enggak. Kalau harganya terjangkau sih menurut saya. Terus kalau tempatnya juga bagus karena langsung view pantai ya. Itu yang bikin enak sih makan di sini. Warung sup kepala ikan ini dibuka mulai jam 8 pagi hingga 6 sore. Setiap harinya tempat ini ramai dikunjungi pelanggan serta wisatawan yang sedang berlibur di Bali. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Kota Denpasar. Bakso pada umumnya dibuat dari daging sapi dan berkuah bening. Di warung Jawa Pak Min di Denpasar, bakso yang dijual dibuat dari daging ayam dan ditambah kuah kare. Lalu, seperti apa rasanya? Karakternya kayak menu-menu biasa tapi rasanya tuh beda dari yang lain gitu loh Kak. Baksonya tuh kental, maksudnya tuh kayak kenyal, enak, daging gitu, banyak dagingnya lah. Kalau kuahnya tuh gurih Kak, gurih, enak, pedas juga, tergantung selera sih. Kalau paling suka itu di kuahnya, karena punya cita rasa yang berbeda gitu. Di warung Pak Min ini, selain bakso kuah kare, juga menjual tipat kare bakso ayam, bubur ayam, dan soto ayam. Namun yang paling terkenal, bakso ayam kuah kare ini. Warung bakso kuah kare berdiri sejak tahun 1980. Pak Min awalnya berjualan dengan pikulan dan berkeliling di seputaran lapangan Puputan hingga kawasan Pasar Badung Denpasar. Usahanya ternyata maju dan pada tahun 1990 ia mulai menyewa tempat Pasar Badung hingga saat ini. Dari awal berjualannya kita mikul pakai pikulan tuh tahun 80-an. Berkeliling di Denpasar pagi sampai malam. Kemudian pindah ke Pasar Badung itu di tahun 90. Karena memang dari dulu untuk mayoritasnya di Bali kan memang lebih condong ke ayam daripada sapi. Ya, kita ambil bakso ayamnya aja, nggak pakai sapi seperti itu. Kalau diandalkan ya dari cita rasa kuah kare yang kental itu, karena emang di Bali jarang namanya bakso kare tuh. Mungkin satu aja di sini di Bali lah ya. Pak Min sudah menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan usaha bakso ayam kuah kare ini karena sudah memiliki banyak pelanggan. Satu porsi bakso ayam kuah kare harganya Rp12.000. Kini usaha warung Pak Min berkembang pesat dengan membuka cabang baru di lantai dasar Pasar Badung dan di kawasan wisata di Jalan Tamrin Denpasar. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksemu.